Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Assalamualaikum. Ya pun. Pada hari ini sudah dan Bapak ngecek kelakuan kalian. Pertama, lagi korban bajunya dilakukan. Tapi semua ya. Nah, pasnya di bawah laci, bawah meja, ya. Kalau memang ada sampah itu silakan dibuang ke tempat sampah ya. Supaya kita nyaman belajarnya. Kalau merasa bersih, enak. Baik, kalian sudah selesai ya. Kemudian Bapak absen dulu. Siapa yang akan dengan ini? Asasi. Siapa? Asasi. Asasi. Asasi kenapa? Sakit. Kita doakan Asasi semoga kasih ya. Sehingga belajar seperti biasa. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan diikuti kelas. Siap, gerak, doa, mulai. Baik, selesai ya. Terima kasih. Ini Bapak bagikan dulu ya. Untuk pembelajaran. Baik ya. Kita semua berkelompok. Kemudian nanti jelaskan bagaimana juga pembelajarannya. Sehingga kita bisa menjadikan dari Indonesia. Jadi yang jadi desain Indonesia, Indonesia airku, tanah tumpah darah.
Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali. Pelajaran hari ini kita mempelajari pada tiga ya. Tiga mengatur mendidik terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ada siswa dapat mengidentifikasi pengaruh teks terhadap negara Indonesia, yaitu dampak positif maupun dampak negatif. Kemudian yang kedua, siswa dapat mempresentasikan pengaruh teks terhadap negara kesatuan Republik. Kemudian Bapak akan melakukan penilaian setan kita nanti ini pembelajaran itu akan bentuk sebuah kelompok. Kalian membaca sebuah artikel. Penilaian tersebut yaitu karena jujur, tanggung jawab, kerjasama, kemudian kedisiplinan itu yang akan dimulai dari kita nanti pada saat semua di sini ada pertanyaan. Sudah cukup. Kita masuk ke pembelajaran intinya. Dan silahkan kalian membentuk sebuah kelompok. Satu kelompok sebanyak paling ada 4 orang, 5 sama kali 5 maksimal 4 minimal 2 atau 3. Ini sudah dibagikan ya modul dan LKPD-nya sudah ada di masing-masing. Silakan membentuk sebuah kelompok masing-masing yang sudah kalian tentukan dan tercatat. Setiap kelompok sudah selesai melaksanakan tugasnya membuat sebuah pertanyaan ya. Di maksimal pertanyaan 5. Siapa yang ingin maju pertama? Depan, presentasikan. Bapak silakan, Bapak satu buku. Perhatikan ke depannya. Nanti ada pertanyaan, silakan bertanya. Silakan Bapak satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Nusantara Septiani sebagai ketua kelompok. Saya Mediana Hasmaningrum sebagai sekretaris. Saya Rangga Bisa Putra sebagai narasumber. Saya Sofia Sayani sebagai moderator. Kami dari kelompok 1. Perkenankan kami di sini untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Berikut soal pertama yang akan dibacakan oleh teman saya. 1. Apa tanggapan kalian tentang perkembangan IPTEK di Indonesia? IPTEK di Indonesia cenderung berkembang sesuai dengan kebutuhan sekarang. Dari pertanyaan, pengembangan sistem secara serius yang baik sehingga irigasi sawah dapat berjalan dengan lancar. Contoh sistem secara serius yang baik terdapat di pertanian gadu menggunakan sistem yang berjubah. Melalui sistem jubah, pembagian air dapat dilakukan secara adil dan merata kepada masyarakat. Pada bidang kelautan mampu membuat perahu layar, kemajuan teknologi ini dapat dilihat pada pelayaran perahu divisi dari Sulawesi Selatan. Pada tahun 1986 dilakukan pelayaran dengan menggunakan perahu divisi dari Indonesia berkembang berkelompok di Kanada. Pelayaran tersebut menggunakan perahu divisi mampu melintasi lautan luas. Perkembangan IPTEK di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial. Sejumlah lembaga IPTEK didirikan saat itu antara lain Batavia, Innoshak, Van Polsten, and atau BVKW atau Royal Batavia Institute of Archaeology dan lembaga biologi molekuler. Setelah Indonesia merdeka, BPKW menjadi institusi nasional. Dalam bidang komunikasi, perkembangan IPTEK di Indonesia sangat baik. Hal tersebut dapat dibuktikan saat pemerintah Republik Indonesia membeli satelit yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Bonek Palapa atau SKSD Palapa. Program ini sudah dijalani sejak tahun 2019. Terima kasih. Selanjutnya soal kedua yang akan dibacakan oleh penjara. 2. Apa yang kalian ketahui tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap aspek politik? 1. Pengaruh positif. Dilihat dari aspek politik, pengaruh positif dari kemajuan IPTEK terhadap NKRI antara lain: A. Diskusi politik cenderung semakin terbuka dengan adanya siaran televisi dan radio yang menyiarkan. Perkembangan teknologi seperti internet membuat diskusi politik di ranah dunia maya juga cenderung meningkat. B. Terjadi pembicaraan hingga perdebatan publik atas kebijakan pemerintah atau rancangan undang-undang. Hal ini dapat menjadi masukan atas perbaikan kebijakan pemerintah maupun rancangan undang-undang. C. Calon pejabat atau anggota dewan dapat menggunakan media sosial di internet untuk berkampanye. 2. Pengaruh negatif. Pengaruh negatif dari kemajuan IPTEK terhadap aspek politik antara lain: A. Perkembangan teknologi khususnya internet dan smartphone membuat orang mudah mendapatkan dan menyebar berita akibatnya berita yang tidak benar mengenai kebijakan politik dapat menyebar dengan cepat. B. Kemungkinan dapat terjadi perpecahan akibat fanatisme ketika mendukung satu calon atau kelompok dan menentang kelompok lain. C. Pemikiran-pemikiran yang tidak benar seperti terorisme dan separatisme dapat menyebar dengan mudah dan cepat melalui teknologi informasi. Baik, kemudian soal ketiga yang akan dibacakan oleh Jelaskan pentingnya IPTEK bagi perkembangan suatu negara. Ilmu dan teknologi pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, karena teknologi selalu berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Teknologi yang merupakan hasil dari pemanfaatan teori dan rumusan-rumusan ilmu pengetahuan dapat menjadi hal yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, IPTEK berperan penting bagi setiap negara untuk keberlangsungan hidup dan kemajuan bagi kemasyarakatan. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah soal nomor 4 yang akan dibacakan oleh saya. Bagaimana menerapkan sikap selektif berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Sikap selektif berdasarkan ketuhanan yang Maha
Maha Esa berarti mengarahkan setiap perkembangan iptek semata-mata karena karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap perkembangan iptek harus digunakan sejalan dengan perintahnya. Oleh karena itu, beberapa tindakan seperti beribadah sesuai keyakinan masing-masing, membantu terjadinya dialog antar agama, merawat lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan merupakan sikap yang sesuai dengan sikap iman. Dari hasil diskusi yang kami sampaikan, kesimpulannya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia berkembang dengan sangat baik sejak zaman kolonial. Iptek di Indonesia cenderung berkembang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari seperti bidang pertanian, kelautan, budaya, komunikasi, dan lain-lain. Kemajuan iptek sendiri memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap beberapa aspek, contohnya aspek politik. Namun, hal tersebut bukan menjadi hambatan kemajuan negara kita. Iptek tentunya sangat penting bagi perkembangan suatu negara karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa dipisahkan dari iptek yang merupakan peranan penting bagi keberlangsungan hidup dan kemajuan bagi masyarakatnya. Setiap perkembangan iptek juga harus digunakan sejalan dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Demikian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya jika ada pertanyaan dan saran kami berharap bisa Pak Ibu dan teman-teman sekalian menyampaikan. Jika ada pertanyaan ya, apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi mengenai pengaruh iptek, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya, sangat mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari kita. Sangat bagus sekali ya. Silakan yang mau bertanya untuk teman-teman. Saya Pak. Ya silakan. Desta. Perkenalkan, nama saya Desta dari kelompok 2 ingin bertanya. Contoh dari iptek pertanian itu apa? Pertanian yaitu sistem terasering yang baik terdapat di Bali. Pertanian di Bali menggunakan sistem yang disebut sumba. Melalui sistem sumba, pembagian air dapat dilakukan secara adil dan merata terhadap masyarakat. Terima kasih untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nadia Ervina, akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi mengenai iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selanjutnya, soal keempat yang akan dibacakan oleh teman saya, Desa Anissa. Nomor 4, bagaimana cara membangun sikap selektif dalam menghadapi pengaruh iptek? Pengaruh iptek meliputi 1. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada bidang politik, yaitu demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Yang dikatakan hal tersebut, bangsa Indonesia dapat 1. Mengembangkan demokrasi dalam segala bentuk, 2. Menegakkan hukuman sama, 3. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional, 4. Kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Adapun sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh dari ekonomi dan pengaruh negatif dari pengaruh iptek dan memperkuat kemandirian bangsa. Untuk mencapai hal tersebut dapat diwujudkan dengan 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik, pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena masyarakat mayoritas penduduk Indonesia merupakan pekerjaan sebagai petani. Dan 3. Industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak menggunakan impor dari luar negeri. Dan terakhir, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dan ikatan hidup masyarakat, dan sifat Indonesia mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserapkan dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku antara lain 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Dan 3. Menghargai dan menghormati hak-hak manusia. Baik, untuk soal kedua, bagaimana cara kita dalam mengembangkan iptek tersebut dengan sikap tanggung jawab etis di dalam melakukan dan menerapkan iptek agar tidak menimbulkan permasalahan dan dapat meninggalkan. Kita juga dapat mengembangkan iptek dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengetahuan teknologi serta menyediakan akses informasi yang memadai untuk seluruh masyarakat. Kesimpulannya, seiring berjalannya perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan dengan kemajuan. Dapat dilihat dari semakin banyak bermunculan berbagai teknologi canggih yang turut membantu aktivitas dalam kehidupan manusia. Silakan. Baik, berikut penjelasan kami. Silakan bagi teman-teman dan Bapak Guru, jika ada pertanyaan dan saran, kami persilakan. Apa pengalaman yang kalian dapatkan dari hasil diskusi kalian? Apa pengalaman ya hasil dari diskusi kelompok 2? Pengalaman Saya jawab. Pengalaman kita dari diskusi iptek ini adalah kita dapat mengetahui iptek itu pengembangannya seperti apa saja, kegunaannya seperti apa saja, dan kita juga dapat mengetahui kemajuan dan pengaruh iptek di bidang politik, ekonomi, dan juga di bidang sosial budaya. satu lagi keamanan dan pertahanan. Pertama dalam menjaga keutuhan NKRI ya, keamanan dan pertahanan ya, antara TNI dan polisi ya, sangat penting. Silakan. Adakah pertanyaan lagi? Pertanyaannya sangat bagus ya, kita kasih aplaus dan jawabannya juga bagus. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Nama salah. Nanti di Saya Okita Putri Ramadayanti dari
kelompok 4 ingin bertanya apa yang Anda rasakan tentang perkembangan iptek. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apa yang dirasakan perkembangan iptek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan saatnya yaumul qiyamah nanti. Saya Arya Saputra sebagai moderator dan di samping saya Okta Pramadayanti dari kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Apa manfaat adanya kemajuan iptek bagi kehidupan manusia? 1. Mempermudah komunikasi. Yang kedua, mempermudah pekerjaan manusia. Yang ketiga, waktu yang digunakan lebih efisien. Yang keempat, membantu meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Yang kelima, sumber daya alam yang ada di bumi lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Yang kedua, mengapa kemajuan iptek sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia? Salah satu alasan kemajuan iptek bagi Indonesia karena pengembangan iptek dalam suatu negara mencakup penggunaannya sebagai sarana untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Dengan adanya iptek, pengawasan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terjangkau. Selain itu, juga iptek dapat membantu dalam penanganan bencana yang tidak diinginkan melalui pemberian peringatan dini atau pengelolaan yang efektif. Kemudian yang ketiga, apa dampak positif dan negatifnya dari iptek? Dampak negatif iptek adalah 1. Dapat merusak moral di mana internet dapat menjadi media iptek yang turut mempengaruhi moral seseorang. Misalnya konten yang berbau negatif. Yang kedua, perkembangan iptek yang sangat pesat dan banyak dimanfaatkan. Namun banyak sekali pencemaran yang dihasilkan dari perkembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, dapat membuat orang menjadi semakin malas karena iptek juga memiliki tujuan untuk mempermudah serta memanjakan manusia. Dampak positifnya adalah 1. Dapat meringankan berbagai masalah yang dihadapi manusia. Yang kedua, membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah serta cepat. Yang ketiga, iptek juga akan membawa manusia ke arah yang lebih maju dan modern. Yang kelima, dapat mengurangi pemakaian pada bahan-bahan alami semakin kesini semakin matang. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan iptek di Indonesia? Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan iptek diantaranya globalisasi, pemenuhan baru, gaya hidup modern, peran pemerintah, dan munculnya kaum intelektual. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi gaya lokal, rendahnya pendidikan dan inovasi, serta kurangnya dukungan sarana penelitian. Yang kelima, contoh perkembangan iptek dalam kehidupan dan manfaatnya. Yang 1, televisi, berisikan macam-macam jenis hiburan, edukasi, dan komersial. Yang kedua, internet, jaringan besar ini menghubungkan jaringan komputer satu dengan yang lain, sehingga dapat berkomunikasi dengan siapapun dimanapun. Yang ketiga, transportasi, perkembangan iptek yang memberikan kemudahan bagi manusia untuk menuju satu tempat ke tempat lain. Contohnya, mobil, motor, sepeda, dan lain-lain. Yang keempat, telepon seluler, telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, tetapi ponsel dapat dibawa kemana saja dan tanpa harus menggunakan kabel. Hampir semua orang di dunia membutuhkan ponsel untuk bekerja, komunikasi, dan hiburan.
sesi Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. ya silakan. Saya Mustika Supriyani dari kelompok 1 ingin bertanya. Apa yang kamu lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari kemajuan iptek? Apa Apa yang kamu lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari kemajuan iptek? apa yang kamu lakukan untuk mengurangi dampak dari kemajuan negatifnya iptek ya? Jadi artinya sikap selektif kita ya, sikap selektif atau memfilter dampak-dampak negatif kemajuan iptek. Misalnya kita menggunakan Facebook itu kemudian banyak sekali hacker. Ternyata hacker itu ada yang jahat, ada yang baik juga. Gimana? Silakan tanggapannya. Saya jawab. Cara mencegah dampak iptek adalah cara mencegah dampak negatif pada perangkat digital ialah mempelajari iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, supaya kita dapat menggunakan perangkat digital secara bijak dan kita dapat menggunakan perangkat sesuai dengan kebutuhan dan dapat mengelola waktu pemakaian perangkat digital dengan tepat sehingga kita dapat Garis besarnya aja, garis bawahi. Adapun cara untuk mengatasi atau mengurangi dampak negatif dari iptek. 1. Gunakan teknologi untuk menjalani hubungan dengan orang yang tidak dikenal. 2. Cari komunitas positif yang sering melakukan pertemuan di dunia digital. 3. Perlunya penegak hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi. 4. Menghindari pemakaian telepon seluler yang berfilter canggih oleh anak-anak di bawah umur dan lebih mengawasi penggunaan telepon seluler. 5. Perbanyak membaca buku yang bersifat edukatif dan bersifat kejuanan, serta aplikasi komputer yang bersifat mendidik. 6. Perlunya mengatur waktu untuk berada di depan komputer atau televisi. Gimana? Jawabannya? Coba. Cukup bagus. Ya, kita kasih hapus untuk Arya ya. Silakan. Masih ada yang ingin bertanya? cukup? Nah, Bapak mau tanya kalau udah cukup ya, bagus ya, paparannya sangat jelas, tegas. Kemudian di antara 5 pertanyaan yang kalian buat di kelompok 3 ya, kelompok 4, itu mana yang akan kalian pilih yang akan menjadi proyeknya, observasinya? Ini tindak lanjut dari pemaparan presentasi. Kemajuan iptek sangat penting bagi bangsa dan negara. Ya boleh ya, Bapak. Kemudian pikir di garis bawah ya. Atau kesimpulan dulu silakan. Nah, Kesimpulan yang saya dapatkan, perkembangan iptek bagi penting dalam sejarah peradaban manusia.
kajian iptek adalah seringkali menyertakan interaksi dengan masyarakat, kini iptek adalah bagian penting dalam kemajuan Indonesia di dunia. Iptek adalah konsep bagaimana pemahaman manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi telah berubah selama berabad-abad. Bidang yang sangat penting dalam perkembangan masyarakat modern, ilmu pengetahuan dan teknologi, berperan dalam inovasi, pertumbuhan ekonomi, pemecah masalah, dan peningkatan kualitas hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 mohon maaf jika ada pertanyaan yang kurang puas, jawaban yang kurang puas. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Devi Maharani sebagai moderator dan di samping saya ada Saya Iman Jaya Putri sebagai ketua. saya Hani sebagai sekretaris. Saya Hania Umurnya sebagai anggota. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang akan dibacakan oleh 1. Bagaimana pengaruh iptek terhadap dunia pendidikan? Kualitas pendidikan meningkat. Kualitas pendidikan juga bisa meningkat karena adanya kemajuan iptek. Salah satu contohnya adalah adanya bahan pembelajaran digital yang interaktif, dan ini bisa membuat siswa seperti kita lebih mudah memahami materi pelajaran yang sulit. 2. Apa dampak negatif yang mungkin timbul akibat kemajuan iptek? Karena kehilangan kemampuan bergaul dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Adanya pelanggaran hak cipta, kejahatan di internet dan pornografi, perjudian dan penipuan dan kekerasan. Sebutkan dampak atau pengaruh negatif adanya kemajuan iptek pada aspek ekonomi. Pengaruh negatif adanya kemajuan iptek pada aspek ekonomi adalah sebagai berikut. A. Adanya terjadi pengangguran dikarenakan semakin meningkatnya kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan, membuat semakin banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. 4. B. Pencurian uang dibuat melalui internet dan biasanya orang yang ahli di bidang itu disebut hacker. C. Adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. D. Hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. apakah dapat kita lakukan sebagai individu dengan teknologi yang bisa berkelanjutan. Kita dapat mendukung perkembangan teknologi yang berkaitan dengan berpikir, penelitian, dan inovasi menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan mengurangi dampak negatif teknologi pada lingkungan. Selain itu, kita dapat terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. 5. Bagaimana peran pendidikan dalam pengembangan teknologi? Bagaimana sistem pendidikan dapat mempersiapkan generasi muda untuk berkontribusi pada perkembangan teknologi di masa depan? Pendidikan memiliki peran kunci dalam pengembangan teknologi. Sistem pendidikan harus mendorong pemikiran kreatif, pemecahan masalah, dan penerapan ilmu pengetahuan. Ini melibatkan pendekatan praktis dalam mempelajari sains, teknologi, teknik, matematika, mendukung riset dan inovasi di perguruan tinggi, serta menyediakan pelatihan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah. Dengan demikian, generasi muda akan siap untuk berkontribusi pada perkembangan teknologi di masa depan. Jadi kesimpulannya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam teknologi informasi dan komunikasi, telah membawa dampak luas dan perubahan yang begitu cepat terhadap semua aspek pendidikan. Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting. Melalui pendidikan yang dikelola dengan baik dan melahirkan sumber daya manusia
Saya Safira Jayani dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana generasi muda menanggapi kemajuan iptek dalam bidang teknologi dan informasi? Bagaimana generasi muda menanggapi kemajuan iptek dalam bidang teknologi dan informasi? Bagaimana generasi muda menanggapi kemajuan iptek dalam bidang teknologi dan informasi? Bagaimana generasi muda menanggapi kemajuan iptek, teknologi dan komunikasi, informasi dan komunikasi. Ya, pakai informasi dan komunikasi. Dan baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana generasi muda menanggapi kemajuan iptek dalam teknologi dan informasi? Cara menanggapinya adalah memanfaatkan teknologi secara optimal, bijak menggunakan teknologi, dapat mendidikan di bidang teknologi, membuat inovasi dengan mengandalkan teknologi. Sudah? Bagus ya? Menggunakan teknologi dengan baik dan benar, pendidikan teknologi. Hah? Nggak mau menggunakan? Bijak menggunakan teknologi, artinya kita harus memfilter, kemudian jangan melihat berita itu langsung kita sebarkan. Katanya berita itu hoax ya, atau berita hoax. Jadi kita belajar sedikit demi sedikit pendidikan dengan teknologi tadi ya. Kemudian kita juga tidak terlepas dari teknologi. Kita nggak bisa lepas ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk saat ini teknologi itu sangat membantu kita. Bagus ya, pertanyaan cukup bagus, kemudian jawabannya juga bagus. Gimana? Puas? Ada tanggapan lain? Nomor 1? Ya, silakan. Moderator, lanjut. Baiklah, maka ada yang bertanya. Ya, Ya, silakan Maria. saya dari kelompok. Saya ada dari Kelompok 4 kali ya. Saya seputar dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana Anda menangani iptek di pemukiman yang tidak ada akses internet? Bagaimana Anda menangani iptek di pemukiman yang tidak ada akses internet? Artinya teknologi ya, penggunaan teknologi. Tidak ada akses internet, bagaimana? Apa kita perlu beri kuota? Atau lapornya ke Pak Camat atau ke Pak Lurah? Bagaimana cara menangani ketika suatu daerah atau kampung lah ya tidak ada akses internet? Papua ke dusun tetangga, ke desa tetangga, atau beli power sendiri. Silakan dijawab. Dan baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana Anda menangani iptek di permukiman yang tidak memiliki akses internet? Pertama, operator jaringan seluler yang memberikan akses yang lebih baik terhadap spektrum frekuensi menyediakan layanan jaringan. Kedua, Indonesia perlu memastikan akses yang terjangkau terhadap perangkat teknologi
area. Kalau nggak ada di tower pas ya boleh. Nah, ini kan pas sudah sangat canggih bisa buat tower sendiri. Kayak dulu SMP kita punya tower sendiri. Terus bisa lapor ke mana tadi, ke selulernya ya, perusahaan Telkomsel, atau lapor ke Pak Lurahnya, ke Pak Camatnya, supaya didatangkan orang-orang yang punya kebijakan itu. Ya, jawabannya kita kasih hapus dulu untuk kelompok 3. Harus betul tepuk tangannya. Biar semangat itu. Apa? Masih ada lagi atau disimpan? Atau yang mau diambil ini untuk observasi dari pertanyaannya yang ini. Bagaimana pengaruh kita terhadap matematika di Indonesia? Silakan kesimpulannya dulu sedikit. Kesimpulannya pelajaran dari pembelajaran presentasi ini. Jadi kesimpulannya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak luas dan perubahan yang begitu cepat terhadap semua aspek pendidikan. Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting. Melalui pendidikan yang dikelola dengan baik dan melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualitas yang tinggi. Pembinaan dan pengembangan pendidikan perlu terus dilakukan dibutuhkan dalam kehidupan. Jadi kesimpulannya sebagai manfaat intinya dunia pendidikan, internet, teknologi itu selalu berkembang dan bertransformasi terus. Kita harus mengimbangi pintar seperti tadi kalau kita bilang tidak kembali pada lagi. Kita kasih hapus kelompok 3. Silakan dulu. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak namanya belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dulu ya pertemuan kita. Tadi sudah maju kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, kemudian kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya ya. Juga nanti melakukan observasi, kita lanjutkan di minggu Jumat pertemuan depan ya. Baik, Bapak akhiri untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.